Masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hendra Martono untuk perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham yang direkomendasikan. MNCN direkomendasikan buy 840 dan 1020, BEBS juga buy 5.800 dan 8.700, dan ESA juga direkomendasikan buy 560 sampai dengan 790, dan Indi dari pertambangan batubara direkomendasikan buy 1890 dan 2.500. Nah, kalau saya perhatikan dari beberapa data RTA yang saya pegang ini, pemirsa, keempat saham yang direkomendasikan ini rata-rata bergerak di zona hijau di penutupan sesi kedua di tengah dari pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, pertimbangan merekomendasikan keempat saham. Apakah benar, Pak, ini keempat saham ini justru dominan bergerak di zona hijau ini di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, jelas. Kalau kita, Dave, kalau saya nggak pernah merekomendasikan saham yang lagi turun. Apalagi saham yang lagi turun di hari pertama. Itu nggak tepat banget. Apalagi kemudian, kalau saya sih lebih cenderung, misalnya pada saat yang itu adalah, ini kan saya pakainya adalah sekitar jam 2. Kalau misalnya di saat-saat sekarang ini, kita perhatikan, nah kita lihat nih sekarang misalnya, di jam sekarang yang terakhir penutupan, bahwa masih terlihat MNCN juga masih bagus, LSIP, terus kemudian ITMG, BEPS, Indi, SSMS, CMRY, kemudian MPMX. Ini Temas, Aldo, ini masih bisa diperhatikan. Dan kalau menurut saya ini adalah jadi bukan, sekali lagi ya, saya tidak pernah menganjurkan buat Anda ketika harganya lagi turun. Kalau harga lagi turun, itu menurut saya potensinya malah jauh lebih nggak bagus kalau menurut saya. Jadi kayak begitu. Ini yang terakhir per hari ini adalah untuk minggu depan. Baik, Gitu. ada MNCN, BEPS, kemudian ESA, dan juga ada Indi. Nah, kebetulan ada penanya di WhatsApp interaktif kami, menanyakan salah satu dari saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Hendra. Saya akan coba sapa Bapak Bambang Febriamito dari Sidoarjo, Jawa Timur ini, Pak. Ini cukup panjang pertanyaannya. Untuk ESA, saya sudah entry nyicil di harga 645, tapi belum maksimal. Takut turunnya dalam lagi. Apakah ESA masih ada kecenderungan turun lagi? Kalau turun lagi, kurang lebih sampai menyentuh di harga berapa saya dapat entry? ESA apakah bisa naik hingga 750 sampai dengan 800? Pak Hendra, silakan, Pak. Oke, kita perhatikan ESA ya. ESA itu kita kan kalau lihat di low-nya yang kemarin, ya low-nya kemarin adalah 615, dan hari ini ya dia bergerak memang plus cuma 10 perak aja. Nah, kalau kita lihat potensinya apakah bisa tembus ke 700-an, pertama-tama yang harus dilewati dulu adalah 685. Dan 685 ini kita harus lewati dulu. Nah, target selanjutnya adalah di R2-nya adalah 735 dan R3-nya 780. Apakah bisa? Kemungkinan besar bisa. Ya, jadi kalau melihat dari ESA ini, kemungkinan besar itu bisa. Dan kalau misalnya Anda benar-benar buat trading ya, kalau buat trading maka Anda ketika di low yang kemarin, yaitu di previous low 590, di bawahnya 590, Anda harus out. Kalau itu. Oke. Ya, oke. Baik. Di bawah 590 direkomendasikan untuk cut loss untuk ESA, tapi posisinya 645, Ya. penutupan hari ini 640, di hold saja, Pak. Ya, masih oke, masih tahan aja. Oke, baik. Ya. Kita akan coba jawab beberapa pertanyaan lainnya. Ada Astra Internasional ini, Pak Hendra. Untuk Astra ada beberapa penanya ini. Yang pertama ada Andreas, ini tanpa menyebutkan lokasinya di mana. Astra Internasional sudah masuk di 5.550 dan 5.500. Kemudian Astra juga ditanyakan oleh, saya akan coba cek dulu Pak Hendra, ini cukup banyak pertanyaan untuk Astra ini. Baik, Pak Hendra, kita hold dulu Pak untuk pertanyaan Astra Internasional. Sudah ada telepon yang masuk, kita akan coba sapa. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David, dari Henry Tangerang Selatan, Pak. Baik, Pak Henry dari Tangerang Selatan. Sudah ada Pak Hendra Martono, silakan Pak Henry. Selamat sore Pak Hendra.
saya mau tanya untuk saham AKR Korporindo, Ya. dan juga Friend. Ini ke depannya gimana ya? Tampaknya seperti turun terus nih kalau untuk Akra maupun Friend-nya. Untuk prediksi seminggu ke depan bagaimana? Sudah ambil posisi atau belum, Pak? Sudah, Pak. Friend-nya di 94. Ya. Kemudian akranya di 840. Oke, baik. Itu aja. Terima kasih Pak Hendra, Terima ditunggu kasih banyak, jawabannya. Pak Hendra. Oke, baik. Ya, dari Pak Henry dari Tangerang Selatan. Pak Hendra, kita lanjutkan untuk Astra Internasional. Pak Henry, mohon bersabar. Untuk Astra tadi sudah masuk di 550 dan 5.500. Kemudian Bapak Eko di Balikpapan juga mempertanyakan Astra Internasional di 5.400 dilepas di level berapa. Kemudian selanjutnya Astra juga ditanyakan ini. Saya coba cek dulu Pak Hendra, cukup banyak yang masuk. Tapi dijawab dulu saja Pak, sambil saya mencari ini untuk pertanyaan Astra selanjutnya. Ya, silakan nanti kita tolong tips kasih tahu ya. Ya. Oke, jadi kalau Astra ini adalah salah satu, kalau menurut saya ini trennya sudah berubah, trennya sudah patah. Dari mana kita sudah tahu trennya itu patah? Anda perhatikan nih, kalau ketika dia ada pixel yang di bawah sini ya, Anda perhatikan ketika ada 3 pixel itu turun. Ini berarti artinya adalah turun kelas. Kalau dia turun kelas itu ya, Anda sekali lagi saya sarankan ketika sahamnya tersebut turun kelas, artinya apa? Itu banyak sekali saham, banyak para penjual yang dengan dana yang besar, itu mereka sudah keluar. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, saran saya mendingan Anda out dulu. Nah, kalau sudah out, nah sekarang ini tambah turun. Nah, pada saat itu ketika keluar sinyalnya ada out, itu pada saat itu 5750. Nah, sekarang dia harganya di 5.400. Nah, kalau dilihat dari kayak begini, kalau misalnya Anda masih berharap bahwa saya tunggu lagi deh masih naik dan sebagainya, perhatikan, ini sudah di bawahnya, sudah tekanan jual sangat tinggi, maka saran saya mendingan kalau memang belum ada sampai dia mampu di atasnya top box yaitu 5.700 yang seperti yang tadi pertama kita keluar di sana, nah itu menjadi resisten, itu sebaiknya Anda out dulu. Oke. Itu kalau untuk Astra. Baik, untuk Astra Internasional. Selanjutnya Bapak Henry dari Tangerang Selatan, Akra dan Friend ini Pak, turun terus ini. Proyeksinya ke depan seperti apa? Mungkin Akra terlebih dahulu? Boleh. Kalau kita perhatikan Akra, nah ini Pak, jadi kalau saya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau ada yang teman-teman mengatakan kalau ketika harganya turun, itu mereka malah disuruh beli. Kalau saya enggak. Kalau misalnya di sini sudah jelas-jelas ini ada sinyal yang ketika di tanggal 17 Januari, di harga saat itu adalah di 800 low-nya, nah ini harusnya keluar. Nah, apakah dia masih bisa naik? Masih. Tapi saran saya, kalau memang rencananya Anda mau trading, Anda perhatikan ketika Anda sudah rugi lebih dari 10%, mendingan out dulu. Itu yang paling harus Anda perhatikan. Itu. Oke. Untuk Friend, Pak Hendra? Friend ya? Ya. Kalau untuk 85. Friend, Ambil posisi 94. 94. Ya. Friend ini menurut saya nggak terlalu saya prefer ya. Kalau saham-saham yang di bawah harganya di bawah 200 itu saya biasanya nggak pernah mau sentuh ya. Kecuali kalau memang benar-benar itu adalah untuk trading aja. Nah, tapi kalau Anda perhatikan di sini kesempatan trading itu hanya kalau menurut saya hanya untuk day trade. Nah, kesempatan sekarang harganya di 85. Nah, kalau Anda belinya di harga kalau sudah rugi 10%, ya saran saya tuh mendingan out dulu. Karena kecuali kalau dia mampu di atasnya yang high kemarin, yaitu di 88, itu baru boleh Anda masih tahan dulu. Okay. Tapi kalau besok malah dia dibalik kembali di bawahnya yang top box-nya 83, atau bahkan dia jebol di bawahnya bottom box 79, out. Oke, Gitu. Baik. Ada Akra dan Friend untuk Bapak Henry di Tangerang Selatan yang sudah berpartisipasi di telepon interaktif kami. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.